Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang code JavaScript berdasarkan konsep AOP dan kelas diagramnya. Perkenalkan, nama saya Nihayatusin Abdillah. Saya Aktaviana Malana. Dan saya Ayurain Sulimas. Dan ini adalah presentasi kami. Yeay. Selamat menyaksikan. Ya, selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke program Java, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelas diagram dari sistem manajemen tugas yang kami buat. Pada kelas diagram ini terdapat beberapa kelas utama. Kelas inti atau parent-nya adalah kelas tugas. Kelas ini bersifat abstrak, yang artinya tidak bisa langsung dibuat objeknya, tapi berfungsi sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Kelas tugas memiliki beberapa atribut, yaitu ada judul tugas, yang tipe datanya string, deadline, tipe datanya string juga, status, tipe datanya boolean. Atribut tersebut menggunakan modifier protected sehingga masih terlindung namun tetap bisa diakses oleh kelas turunan. Ini menunjukkan penerapan encapsulation. Dari kelas tugas terdapat hubungan inheritance ke dua kelas turunan, yaitu ada tugas akademik, yang ini, lalu ada juga tugas pribadi. Kedua kelas ini mewarisi atribut dan metode dari kelas tugas, lalu mengimplementasikan metode abstrak, tampilkan info dengan caranya masing-masing. Selanjutnya, terdapat kelas manajer tugas. Untuk kelas manajer tugas itu berfungsi sebagai pengelola data tugas. Kelas ini memiliki relasi association dengan kelas tugas. Karena manajer tugas menyimpan dan mengelola kumpulan objek tugas dalam sebuah array list. Terakhir ada kelas main. Untuk kelas main itu berfungsi sebagai titik masuk program. Kelas main berinteraksi dengan manajer tugas untuk menjalankan alur program seperti menambah tugas, menampilkan tugas, dan menandai tugas sebagai selesai. Berarti yang ini kelas main. Dengan susunan ini, kelas diagram kami sudah menerapkan konsep object-oriented programming, yaitu abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi program Java berdasarkan diagram tadi. Pertama, pada kelas tugas ini, di halaman ini, kami menggunakan keyword abstrak karena kelas ini hanya menjadi kerangka dasar dan tidak digunakan langsung untuk membuat objek. Di dalam kelas ini terdapat atribut seperti judul tugas, kemudian ada deadline, dan juga status yang dibuat dengan modifier protected. Nah, penggunaan protected ini merupakan bentuk encapsulation karena data tidak dibuat publik, tetapi tetap bisa digunakan oleh kelas turunannya, yaitu seperti tugas akademik dan juga tugas pribadi. Kelas tugas juga memiliki metode abstrak, yaitu tampilkan info ini, merupakan metode abstraknya. Metode ini tidak memiliki isi di parent class, tetapi wajib diimplementasikan oleh kelas anaknya. Ini merupakan contoh dari abstraction, karena kita hanya mendefinisikan apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana caranya. Kemudian terdapat metode seperti get status, kemudian get judul tugas, dan selesaikan. Metode-metode ini digunakan sebagai penghubung untuk mengakses atau mengubah data, sehingga data tidak diakses secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya, pada kelas tugas akademik dan juga tugas pribadi, kedua kelas ini merupakan inheritance dari kelas tugas menggunakan keyword extends ke dalam file tugas. Kedua kelas tersebut mengimplementasikan metode tampilkan info yang tadi ada di dalam file tugas.java juga dengan isi yang berbeda sesuai jenis tugasnya. Dengan demikian, inheritance digunakan untuk pewarisan struktur dan abstraction digunakan untuk memaksa child class mengimplementasikan metode tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan pada bagian manajer tugas dan alur pemrograman secara keseluruhan. Pada kelas manajer tugas ini, terdapat sebuah atribut yang bernama array list. Daftar tugas yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis tugas. Walaupun objek yang dimasukkan bisa berupa tugas akademik ataupun tugas pribadi. Semuanya disimpan sebagai tipe tugas. Disinilah terjadi polymorphism saat metode dipanggil. Program akan menjalankan metode sesuai dengan jenis objek aslinya, meskipun dipanggil melalui reference kelas tugas. Nah, adapun manajer tugas juga memiliki metode tambah tugas, tampilkan belum selesai, dan tanda selesai. Ini tampilkan selesai, tampilkan belum selesai, dan tandai belum selesai. Semua interaksi terhadap daftar tugas dikontrol melalui metode-metode ini, sehingga isi array list tidak bisa diakses langsung dari luar kelas, yang kembali menunjukkan penerapan encapsulation. Nah, adapun di main Java, di kelas main, program dijalankan dengan membuat objek manajer tugas, lalu menambahkan beberapa tugas akademik walaupun pribadi. Dari sini, user dapat melihat daftar tugas, melihat tugas yang belum selesai, dan menandai tugas sebagai selesai. Secara keseluruhan, program ini sudah menerapkan konsep OOP secara lengkap, yaitu abstraction melalui kelas objek, encapsulation melalui modifier access, dan metode getter, inheritance melalui kelas turunan. Pemanggilan metode yang berada pada objek yang disimpan dalam satu tipe referensi. Di sini hasil dari proyek kita. Ada tugas akademik, tugas pribadi, tugas belum selesai, gitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.